Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Mulyono. Saya dari Prodi PAUD 2019 dan saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis komputer. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Cilda Kumala Acehari SPD MBD. Dan mari kita saksikan video berikut ini. Pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Karakteristik media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran visual ada 6, yaitu grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, dan komik. Contoh media pembelajaran audio yaitu ada radio atau bisa menggunakan tape recorder. Sedangkan media pembelajaran audio visual contohnya ada 3, yaitu ada film, dokumenter, dan televisi. Media pembelajaran multimedia bisa berupa komputer, pengalaman langsung, karya wisata, bermain peran, atau simulasi. Jenis-jenis media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, ada presentasi PowerPoint. Saat ini teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan alat presentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak perancang presentasi seperti Microsoft PowerPoint yang dikembangkan oleh Microsoft Ink yang mengembangkan banyak sekali jenis perangkat lunak untuk mendukung kepentingan tersebut. Yang kedua, ada CD atau multimedia pembelajaran interaktif. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia. Terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Macam-macam model multimedia pembelajaran yaitu yang pertama, model drill, yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Model tutorial, yaitu menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Yang ketiga, model games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Dan jenis yang terakhir yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran terdiri dari rekaman hasil aktivitas pembelajaran, film, dan video yang dibuat sendiri atau download dari berbagai situs share video. Fungsi media pembelajaran berbasis komputer yaitu merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua, mengevaluasi siswa atau tes. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau per orang. Penggunaan media berbasis komputer.
yaitu yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Dan yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja, tetapi juga aktivitas lainnya, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan. Dan yang terakhir, pelajaran akan lebih menarik siswa sehingga akan meningkatkan motivasi belajar. Cara pengembangan media berbasis komputer. Yang pertama, aktif. Aktif ialah memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. Yang kedua, konstruktif. Konstruktif itu yaitu memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya. Yang ketiga, kolaboratif. Memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran, atau pengalaman, menasihati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Yang keempat, antusiastik, yaitu memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, dialogis, yaitu memungkinkan proses belajar secara intern merupakan suatu proses sosial dan dialogis, di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut, baik di dalam maupun luar sekolah. Yang keenam, kontekstual, yaitu memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna atau real world, melalui pendekatan dan REDCO problem-based atau case-based learning and REDCO. Yang ketujuh, reflektif, yaitu memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari, serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya, sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Yang kedelapan, multisensori, yaitu memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar atau multisensori, baik audio, visual, maupun kinestetik. Dan yang terakhir, high order thinking skill training, yaitu memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti problem solving, pengambilan keputusan, serta secara tidak langsung juga meningkatkan komputer dan media literasi. Kelebihan media pembelajaran berbasis komputer, yaitu yang pertama, meningkatkan interaksi. Dalam arti lain, media pembelajaran dapat merespon apa yang diinginkan siswa, dibutuhkan siswa, dan materi apa yang sesuai untuk seorang siswa. Yang kedua, individualisasi adalah siswa dapat belajar sendiri atau mandiri, sehingga tidak perlu diperhatikan perseorangan. Siswa dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun dia berada. Yang ketiga, biaya yang efektif adalah biaya yang dikeluarkan bisa menjadi sedikit, misalnya pada model tutorial dalam penerbangan pesawat. Jika menerapkan media pembelajaran berbasis komputer, kita bisa membuat model simulasi saja, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sedikit. Yang keempat, motivasi. Siswa merasa tertarik dan media pembelajaran berbasis komputer ini sangat menyenangkan, sehingga siswa menjadi ingin belajar. Yang kelima, umpan balik. Kemampuan dalam merespon tanggapan dari siswa jauh lebih cepat, sehingga umpan balik diterima lebih efektif. Yang keenam, kemudahan dalam penyimpanan data. Penyimpanan data melalui internet atau server, sehingga kesalahan dari manusia menjadi berkurang. Yang ketujuh, keutuhan pelajaran. Waktu dan tempat yang digunakan pun tetap, karena jika disajikan dalam model video, maka
videonya tidak akan berkurang dan tidak terjadi kendati apapun walaupun diakses dalam waktu atau tempat yang berbeda. Dan yang terakhir, kendati peserta belajar, siswa lebih terjamin kewenangan dalam mengambil keputusan-keputusan yang dibutuhkan dalam hasil belajar. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, yang pastinya kita butuh hardware khusus dan mahal. Hal ini terjadi karena kendala dibutuhkan PC atau laptop, internet, listrik yang memadai. Yang kedua, sulit mengulang topik. Karena hal ini sangat sulit jika media pembelajaran diterapkan secara tahap demi tahap. Karena pada umumnya, media pembelajaran yang diterapkan secara bertahap akan terus berlanjut hingga akhir dan tidak bisa kembali. Yang ketiga, bergantung pada kemampuan visual. Media pembelajaran harus menggunakan visual atau tampilan dalam pembelajaran, karena segala materi pembelajaran ditampilkan di layar. Kemampuan membaca dan mendengar sehingga menjadi lebih membosankan. Yang keempat, disajikan secara tidak real. Media pembelajaran sulit dilakukan secara tatap muka atau face-to-face. Media pembelajaran pun disajikan dalam bentuk gambar, teks, suara, dan grafis yang diilustrasikan. Yang kelima, butuh kemampuan tambahan untuk mengembangkannya. Kemampuan yang cukup dalam bidang komputer sangat dibutuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer. Dalam kata lain, haruslah seseorang memiliki keahlian dan pemahaman yang cukup mendalam menciptakan atau mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer. Yang keenam, butuh waktu pengembangan yang cukup lama. Walaupun menggunakan bahasa pemrograman atau fitur-fitur tambahan dapat mempercepat, hal ini kita tidak bisa mempercepat karena kita membutuhkan efek, gambar, suara, dan tampilan yang menarik, sehingga prosesnya menjadi lama dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, kaku dan kemampuan belajar insidental yang terbatas. Komputer tidak bisa memahami keadaan peserta didik atau siswa, serta media yang dibuat hanya mengikuti alur-alur pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Astuti Mulyono, pamit undur diri. Terima kasih.